pertama dan ini bagian kedua. Oke. Nah, di mana yang satu panjangnya 2/3 dari yang lainnya. Oke, berarti kan ada yang panjang nih. Paling pendek kan 2/3 ini ya. Jadi kita misalkan aja nih. Ini kalau kita misalkan 2/3 X gitu ya. Di sini misalkan X nih, satunya X berarti yang keduanya 2/3 X. Seperti itu ya. Jadi kalau yang satunya X, berarti satu lagi 2/3 dari yang lainnya. Berarti 2/3 dikali X. Nah, ini kita tambahkan nih. Bagian 1 dan bagian 2 ini kita tambahkan. Jadi bagian 1 ditambah bagian 2, ini sama dengan 120 meter. Dalam perhitungan satuannya diabaikan dulu untuk mempermudah. Nah, bagian satunya adalah X ditambah bagian 2, 2/3X sama dengan 120. Nah, biasanya untuk memudahkan perhitungan, kalau dia bentuk pecahan, kakak biasanya dikalikan KPK penyebut nih, supaya tidak ada pecahannya. Di sini penyebutnya 3. Nah, maka masing-masing semua ini kita kalikan 3. Nah, kita kalikan 3. Berarti X kali 3, 3X. Ditambah 2/3X dikali 3, 2X sama dengan 120 dikali 3, 360. Oke, 2X tambah 3X tambah 2X ini sama dengan 5X sama dengan 360. Maka X sama dengan 360 dibagi 5. X sama dengan 72 meter. Nah, apakah ini yang terpanjang atau yang terpendek? Nah, kita cari dulu yang satu lagi nih. Ini kan bagian pertama kan. Nah, bagian satu itu adalah X. Oke, bagian satu adalah X sama dengan 72. Nah, bagian kedua adalah 2/3X. Yang artinya 2/3 dikali 72. Oke, berarti sama dengan, ini bisa kita bagi ya, 72 dibagi 3. Gitu, dibagi 3 berarti 24 kali 2, 48. Ini meter, ini meter. Nah, ditanya yang terpendek. Berarti kalau yang terpendek yang 48 meter. Maka jawabannya yang A. Oke, silahkan. Oke, sederhana ya. Ini materi SMP sebenarnya nih ya. Oke, seperti yang kakak informasikan, karena tidak ada yang bertanya, berarti alhamdulillah ya, kalian sudah paham semua. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Kita baca dulu soalnya. Pak Usman mempunyai sejumlah uang yang akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Anak sulung mendapat 2/5 bagian. Anak kedua mendapat 2 juta rupiah kurangnya dari si sulung. Sedangkan anak bungsu mendapat 2/5% dari jumlah uang tersebut. Jumlah uang yang dimiliki Pak Usman yang dibagikan adalah berapa rupiah? Nah, di sini pokoknya itu adalah uang Pak Usman nih. Ya, jadi soal pokoknya nih. Karena belum diketahui, kita pakai permisalan. Nah, kita misalkan uang Pak Usman, misal ya, uang Pak Usman sama dengan misalkan X, gitu ya, sama dengan X. Lalu anak sulung mendapat 2/5 bagian. Kita data lagi, anak sulung sama dengan 2/5X, ya, karena 2/5 bagian dari X ini. Terus anak kedua mendapat 2 juta rupiah kurangnya dari si sulung. Oke, berarti anak kedua acuannya adalah sulung nih. Gitu ya, berarti si sulung itu kan 2/5X, berarti 2/5X dikurang 2 juta rupiah.
Oke, itu anak kedua. Berikutnya, sedangkan anak bungsu mendapat 25% dari jumlah uang tersebut. Berarti anak bungsu sama dengan 25% dari X, gitu ya. Ini kalau kita buat pecahan 25/100X, kita sederhanakan lagi untuk memudahkan perhitungan nanti, sama-sama dibagi 25, 1/4, 1/4X. Nah, jumlah uang Pak Usman ini adalah jumlah dari ketiga anak yang diberikan tadi nih. Maka persamaannya seperti ini. Maka X itu sama dengan 2/5X ditambah 2/5X dikurangi 2 juta ditambah dengan 1/4X. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita tadi seperti yang kakak bilang, kalau dia bentuk kepecahan akan lebih mudah kalau kita kalikan dengan KPK penyebut, gitu ya. Kita KPK penyebut. Kali berapa nih? KPK penyebutnya adalah di sini ada 5, 5, 4. Berarti KPK-nya 20. Maka ini semua kita kalikan dengan 20. Oke, X kali 20 berarti 20X sama dengan 2/5X dikali 20, 8X. Sambil dicek ya kalau kakak ada yang keliru hitung ya. Ditambah 2/5X dikali 20, 8X dikurangi 2 juta kali 20. Berarti 40 juta ya. 40 juta. Ditambah 1/4X dikali 20, 5X. Nah, lebih sederhana angkanya nih. 20X sama dengan X-nya kita tambah dulu nih. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 5, 21. Berarti 21X dikurangi 40 juta. X-nya kita pindah ruas ya. Yang sebelah kanan itu kita pindahkan ke kiri. Berarti 20X dikurangi 21X sama dengan minus 40 juta. Oke, 20X dikurangi 21X minus X sama dengan minus 40 juta. Oke, maka X sama dengan 40 juta. Oke. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, silahkan. Nah, sederhana ya. Oke, waktu jeda sudah lewat. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya. Kakak lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan denah rumah Azizah berikut. Oke, di sini ada dapur, toilet, garasi, ruang tamu, keluarga, toilet, kamar tidur dengan ukuran-ukuran yang tertera di sini. Dengan diketahui skalanya 1/100. Nah, pertama kita cari dulu nih panjang dan lebar dari denah ini. Kalau kita lihat di sini, toilet 3. Ini 3, berarti kan yang atas ini sama dengan yang bawah ini kan ya? Berarti di sini 3. Oke. Berikutnya di sini 5, 6, di sini belum ada, di sini sama dengan yang sebelah kiri. Kalau di sini 2, maka di sini juga 2. Oke, berarti kalau kita gambar ulang, bentuknya jadi apa ini? Di sini jadi 13 cm. Di sini sama ya, 13 cm juga. Oh, jadi bentuknya jadi persegi. Nah, oke, ditanya luas rumah Aziza sebenarnya. Kita punya rumus seperti ini. Bentuk segitiga. Cara ngafalinnya, di sini luas
peta, luas sebenarnya, dan skala kuadrat. Nah, berarti untuk mencari luas sebenarnya itu, ini salah dulu ya. Oke, berarti luas sebenarnya sama dengan luas peta dibagi skala kuadrat, gitu ya. Jadi kalau ditutup nih, LP dibagi S pangkat 2. Nah, luas peta ini kan bentuknya tadi persegi nih, berarti sisi pangkat 2 ya. Berarti sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi boleh. Sisi kali sisi per 1/100. Oke, kita samakan nilainya 13 ini jadi 13 kali 13 dibagi, maaf ya, ini lupa dipangkatkan 2 nih, jangan lupa. 1 per dipangkatkan 2 jadi 10.000. Oke, berarti sama dengan 169 per 1 per 10.000. Sama dengan 169 dikali 10.000 per 1. Dibalik ya. 10.000 per 1. Berarti sama dengan 1.690.000 cm persegi. Oke, diminta dalam bentuk meter persegi. Nah, cm ke meter persegi itu dibagi 10.000. Dibagi 10.000. Nah, berarti 1.690.000 dibagi 10.000 adalah 169 meter persegi. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, silahkan. Oke. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Oke, persediaan pakan akan habis dalam waktu 20 hari untuk 600 ekor ayam. Jika seorang peternak menginginkan persediaan pakan tersebut cukup untuk 30 hari, maka banyak ayam yang harus dijual peternak tersebut adalah berapa ekor. Nah, ini tentang materi perbandingan ya, perbandingan. Nanti ada 2 perbandingan senilai dan tidak senilai. Ini yang mana kita buat dulu dalam bentuk tabel untuk lebih memudahkan. Di sini ada 2 unsur ya, ada hari dan ayam. Kita buat dulu aja di sini. Ada unsur hari, ada ayam. Nah, diinformasikan untuk 20 hari itu cukup kalau ayamnya ada 600 nih, gitu ya. Nah, jika seorang peternak menginginkan persediaan pakan tersebut untuk 30 hari, maka ayam yang harus dijual ada berapa? Nah, sebelum harusnya dijual, kita cari dulu nih. Kalau 30 hari ini cukup untuk berapa ayam? Seperti itu. Kita misalkan aja di sini X. Oke. Nah, ini kita cari nih. Kalau harinya makin lama, ya kalau harinya makin lama kan, ini jadi 30 hari, otomatis ayamnya harus makin sedikit gitu ya. Makin sedikit supaya cukup. Nah, yang satu makin banyak, yang satu makin dikit. Artinya berbeda. Berarti ini adalah perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik. Atau dikenal dengan istilah tidak senilai. Tidak senilai. Nah, kalau untuk perbandingan terbalik atau tidak senilai ini, cara mengerjakannya adalah dia perkalian lurus. Nah, ini kita kalikan lurus. Oke, berarti 30 kali X itu akan sama dengan 20 dikali 600. Berarti X sama dengan 20 dikali 600 dibagi 30. Oke, berarti X-nya sama dengan
Jadi kita bisa coret ya. 600 dibagi 30 berarti kan 20 ya. Nah, 20 dikali 20 400. Nah, ya. Jadi untuk 30 hari ini cukup untuk 400 ayam. Nah, berarti yang dijual harus berapa? Berarti dijual itu 600 dikurangi 400 gitu. Sama dengan 200. Maka jawabannya yang B. Oke, silahkan. Kak, ya. Tadi gimana Kak yang kurang 600 kurang 400 gimana? Oh ya gini. Kalau kita data tadi, ternyata kalau untuk 30 hari ini cukup untuk 400 ekor ayam gitu ya. Jadi kalau 30 hari itu cukup untuk 400 ekor ayam. Nah, kan awalnya ada 600 nih. Nah, ada 600 cukupnya untuk 400 ayam. Berarti kan harus ada yang dikurangi. Dalam hal ini dijual. Nah, yang dijual itu adalah selisihnya. Jadi 600 awal dikurangi sama 400 itu 200. Begitu. Oke. Oke. Oke, kita lanjut nomor 5. Oke. Perbandingan uang Ahmad dan Badrun adalah 3:2, sedangkan perbandingan uang Badrun dan uang Khairul adalah 4:5. Oke, di sini ada 3 nih ya, ada 3, ada Ahmad, ada Badrun, ada Khairul. Nah, biasanya kalau 3 seperti ini, perbandingannya adalah perbandingan bertingkat. Oke, jadi kita buat dulu tingkatannya, seperti ini maksudnya. Misalkan di sini Ahmad ini A gitu ya, terus Badrun sama dengan B dan Khairul sama dengan C. Nah, perbandingannya kita bandingkan dulu dengan Ahmad dan Badrun nih. Oke, Ahmad banding Badrun sama dengan 3:2. Nah, sedangkan Badrun dan Khairul 4:5. Dia harus sejajar nih, Badrunnya di sini. Berarti B-nya di sini nih, banding Khairul. Nah, sama dengan 4:5. Taruhnya sejajar juga ya. Nah, lalu kita bandingkan nih ketiga orang ini, caranya seperti ini. Ini Ahmad banding Badrun banding Khairul sama dengan caranya ini dikalikan segini. 3 dikali 4 12 banding, terus yang atas kali bawah langsung nih, 2 kali 4 8 banding 2 kali 5 10. Nah, seperti itu. Dari sini kita bisa lihat nih, A itu berarti 12, B 8, C 10. Karena ini masih perbandingan, jadi kita tulis dulu. Jadi A itu sama dengan 12X, ada variabelnya ya. B itu 8X, C itu 10X. Nah, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Selisih uang Ahmad dan Khairul adalah 75.000. Selisih itu besar kurangi kecil. Kita lihat Ahmad sama Khairul. Besaran Ahmad, ya berarti Ahmad dikurangin Khairul nih. Kita buat di sini. Ahmad dikurang Khairul sama dengan 75.000. Kita inputkan datanya, X-nya, A-nya 12X dikurang Khairulnya 10X sama dengan 75.000. 12X dikurangi 10X jadi 2X sama dengan 75.000. Berarti X-nya sama dengan 75.000 dibagi 2. Maaf. 75.000 dibagi 2. Oke, 30 berapa nih? 37.500 ya. Oke, 37.500 betul nggak? 0, 14, simpan 1, 15, 156. Oke, nah kita dapat nih perbandingannya untuk nilai X-nya itu 37.500. Maka 4 pernyataan berikut ini yang bernilai benar adalah, berarti harus kita cari satu-satu.
Yang pertama, jumlah uang Ahmad 450.000. Ahmad itu 12X. Kita data di sini. Ahmad itu sama dengan 12X. Berarti 12 dikali X-nya tadi kita dapat 37.500. Oke. Kita cari 375 dikali 12. 10, 1, 4, 5, 1, 6, 7, 5, 7, 3. Kita tambah 0, 0, 4, tambah 1 jadi 5, 4. Oke, nolnya ada berapa tadi? 1, 2. 1, 2. Oke. Ini 450.000. Berarti pernyataan satunya benar. Oke. Pernyataan kedua. Jumlah uang Badrun 2 kali uang Hairul. Oke, uang Badrun kita cari dulu nih. Uang Badrun itu kan tadi 8X. Berarti 8 dikali 37.500. Oke, 375 kita kalikan 8, 40, 4, 5, 6, 60, simpan 6, 24, 30. Oke, nolnya ada 2, 1, 2, 300.000. Terus uang Hairulnya 10X sama dengan 10 dikali 37.500. 375.000. Oke, kalau kita cek, B itu katanya adalah 2 kali C. Nah, ini salah ya. Salah. Ini benar, ini salah. Berarti pernyataan 2 ini salah. Yang ketiga, jumlah uang Ahmad dan Badrun adalah 750.000. Ahmad dan Badrun. Oke, kita tambah dulu. Ahmad tambah Badrun. Ahmadnya 450.000. Wah, nolnya kurang 1 ya. Rp450.000 ditambah uang Badrunnya 300.000. Totalnya adalah 750.000. Berarti 1 dan 3 benar. Terakhir keempat, selisih uang Badrun dan Hairul adalah 75.000. Badrun dan Hairul, kalau selisih itu besar kurangi kecil ya. Kita lihat Hairul itu 375, Badrun 300. Berarti yang dikurangi adalah C kurangi B. 375.000 dikurangi 300.000 sama dengan 75.000. Nah, pernyataan 4 juga benar. Berarti dari 4 pernyataan ini yang bernilai benar ada 3, yaitu 1, 3, dan 4. Maka jawabannya yang D. Oke, silahkan. Oke. Oke, penjelasan kakak kecepatan nggak? Atau terlalu lambat? Halo? Coba kakak. Pas ya? Oke, alhamdulillah. Sip. Pokoknya seperti yang kakak informasikan di grup, kalau kecepatan konfirmasi saja, gitu ya. Oke, sip. Nah, ada chat, kakak lihat dulu, mungkin ada informasi. Oh, bukan. Oh iya, nanti kan jangan lupa isi absensi ya, atau sambil isi absensi juga nggak apa-apa nih. Ya, takut khawatir lupa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6. Untuk membuat secangkir kopi, diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A-nya itu 3A, B-nya itu 10. Oke, kita buat dulu. Ini kan soal tentang perbandingan ya. Jadi untuk membuat kopi itu perlu kopi dan creamer. Oke, kita data dulu. Di sini ada kopi. Di sini ada creamer. Kita data. Untuk 3 sendok kopi itu diperlukan 2 sendok creamer. Nah, kalau kopinya itu 5 sendok, berapa creamer yang dibutuhkan? Oke, kalau logikanya, kalau kopinya makin banyak, maka creamernya juga harus makin banyak, seperti itu. Nah, karena kedua-duanya sama-sama makin banyak, berarti perbandingannya senilai. Perbandingannya senilai. Perbandingan senilai. Nah, kalau tadi nomor sebelumnya perbandingan tidak senilai itu cara mengalihkannya lurus. Nah, kalau perbandingan senilai dikalikannya silang. Nah, dikalikan silang. Berarti dari sini kita kalikan silang 3 kali A itu sama dengan 5 kali 2. Berarti 3A sama dengan 10. Nah, kita nggak usah dicari A-nya nih. Karena di sini udah bentuknya sama nih, sama-sama 3A. Dari informasi ini berarti kita dapat A itu, A besar ya maksudnya ya, itu sama dengan 3A sama dengan 10. Nah, B-nya juga 10. Artinya nilai A itu sama dengan B. Maka jawabannya yang C. Silahkan. Ini materi kelas 7 nih, ya. Itu seperti yang kakak informasikan. Kuantitatif itu insya Allah mudah-mudah. Oke, cukup. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu 16 hari kerja. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama. Oke, berarti ini tentang soal perbandingan juga ya. Nah, kita buat dulu seperti tadi tabelnya ya. Di sini ada unsur hari. Di sini ada pekerja. Oke, kita data. 18 hari ini dapat diselesaikan oleh 80 pekerja. Nah, kalau diminta 16 hari, berapa tambahan pekerjanya? Nah, sebelum kita cari tambahan pekerjanya, kita cari dulu nih, berapa pekerja yang dibutuhkan agar selesainya 16 hari. Logika lagi nih ya. Kalau harinya makin cepat atau semakin sedikit kan makin cepat ya artinya ya. Maka pekerjanya harus makin banyak yang dibutuhkan. Pekerjanya harus makin banyak yang dibutuhkan. Kita lihat di sini makin dikit, ini makin banyak. Berarti dia berbeda. Nah, kalau berbeda, maka perbandingannya terbalik. Jadi ini perbandingan terbalik. Atau nama lainnya tadi tidak senilai. Nah, karena tidak senilai, berarti operasi perkaliannya itu lurus. Oke, kita kalikan. Berarti 16 kali X sama dengan 18 kali 80. Berarti X sama dengan 18 kali 80 dibagi 16. Sama dengan 80 dibagi 16. Ini udah bisa ya. 80 dibagi 16. Berapa? Ada bisa sederhanakan nggak? 5 ya. 5. Berarti 18 kali 5. 90. Nah, lihat hati-hati. 90 ini bukan tambahannya.
tapi ini orang yang dibutuhkan. Nah, kebetulan ini soalnya nih nggak dikasih 90 nih, jadi nggak terkecoh. Karena kalau soal yang bagus, 90 ini disediakan juga gitu ya, untuk melatih ketelitian. Oke, kembali ke konteks soal ini, karena yang dibutuhkan adalah tambahan pekerjanya. Oke, maka kita cari selisihnya saja. Maka tambahannya adalah 90 kurangi 80 sama dengan 10. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Silahkan. Kak, Ya, mau nanya dong Kak tadi yang perbandingan senilai itu gimana? Yang saya sebut. oh perbandingan senilai. Ya. Perbandingan senilai itu kakak lihat. Seperti ini misalkan nih, senilai. Jadi kopinya kan yang dibutuhkan makin banyak, maka creamernya juga makin banyak. Jadi kalau kedua sisi ya sama-sama makin banyak, atau sebaliknya nih sama-sama makin dikit, berarti dia senilai gitu. Nah, kalau yang ini, yang nomor 7 ini, kalau harinya makin cepat gitu ya, kalau harinya makin cepat berarti kan logikanya nih pekerjaannya harus lebih banyak kan, harus lebih banyak supaya makin cepat. Nah, sebelah sini atau unsur sini semakin sedikit, yang pekerja semakin banyak. Nah, berarti dia terbalik, berbeda kan, satu sedikit, satu banyak. Nah, itu jadi perbandingannya terbalik. Seperti itu. Oke, Jadi kalau bingung pakai logika aja, misalkan pakai logika. Untuk menentukan senilai atau enggak senilai ya, pakai logika. Oke, contohnya misalkan gini. Misalkan harga satu buku 10.000. Kalau 5 buku berarti berapa? Nah, uangnya diperlukan makin banyak atau makin dikit? Halo? Tadi yang bertanya. Kalau bukunya makin banyak, harganya jadi makin besar kan ya? Makin besar Kak. Itu namanya senilai. Seperti itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Oh, ini anulir ada kesalahan, kita skip dulu. Nomor 9. Mirana menjual online perhiasan buatan rumah. Jika di bulan Mei dia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualannya di bulan April, dan di bulan Juni menjual sebanyak 1/6 dari jualannya di bulan Mei. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni? Oke, berarti kan di sini kalau kita baca perlahan nih, titik acuannya itu bulan April. Gini. Jika di bulan Mei dia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualan di bulan April. Nah, patokannya April nih. Kita cari nih. Jualan April kan belum ada. Nah, kita misalkan dulu aja. Berarti April kita misalkan. Jualan di bulan April itu kita misalkan X. Terus untuk bulan Mei-nya, berarti Mei sama dengan 3/5. Jualan di bulan April, berarti 3/5 X. Seperti itu ya. Terus untuk Juni sama dengan 1/6 dari jualannya di bulan Mei. Berarti 1/6 kali bulan Mei, 3/5 X. Berarti ini sama dengan 1/6 kali 3/5. Ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. Bagi 3, 1, bagi 3, 2. Berarti 1/10 X ya. Oke, berarti Juni itu 1/10 X. Nah, lalu kita cari dulu rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni nih. Rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni. Kayak rata-rata jualan Mei, Juni. Mei dan Juni. Sama dengan, kan cara mencari rata-rata, jumlah data dibagi banyak data.
Nah, data Mei dan Juni kita tambahkan. Di Mei itu 3/5X ditambah Juni 1/10X dibagi, banyak datanya ada 2, berarti 2. Oke, sama dengan, ini kita samakan penyebutnya ya. 5, 10. KPK-nya berarti 10. Kita jadikan 10, berarti kali 2, atas juga dikali 2. Berarti 6/10X ditambah 1/10X dibagi 2. Oke, sama dengan di 7/10X dibagi 2 itu sama dengan 7/20X. Nah, jadi rata-rata jualan di Mei Juni adalah 7/20X. Ditanya berapa kali lipatkah jualannya di bulan April? Nah, berarti 7/20X dikali berapa itu agar menjadi X. Ya, kan di bulan April itu X ya. Di bulan X April. Oke, berarti kita bisa cari nih, X-nya itu bisa kita coret nih ya. Kita cari A-nya nih. X-nya pakai warna yang berbeda deh. Ini bisa kita coret X-nya. Berarti kan 7/20A sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1/7/20. Berarti sama dengan 20/7. Maka jawabannya yang D. Oke, silahkan. Kak, itu yang 7/10X per 2-nya itu dikalinya gimana, Kak? Oh ya. Ini caranya di sini 7/20X dibagi itu jadi dikali. 2 itu kan sebenarnya 2/1 nih. Dibalik jadi 1/2. Oh, kok 7/2? 7/10 ya, maaf. Kakak teralat dulu soal ya. Cara-cara tanya di sini. Oke. Nah, ini aja deh. Oke. Jadi 7/10X itu dibagi 2. Jadi cara pengerjaan seperti ini. 7/10X dikali 2 itu kan sebenarnya ini 2/1. Oke, kalau perkalian pembagian seperti ini, pecahannya dibalik jadi 1/2. Oke, berarti sama dengan 7X kali 1, 7X per 10 kali 2, 20. Nah, penulisannya biasanya dipisah nih X-nya. Jadi 7/20X. Demikian. Oke. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini agak panjang ya soalnya. Tapi sebenarnya ini soalnya mudah. Jadi harus sabar aja untuk membaca ya. Sabar aja untuk membaca. Kita data dulu. Pada sebuah tempat parkir terdapat, kakak nggak jelas ini, ke hitam. Ini atas apa ya? Bentar. Di layar kalian ada warna hitam nggak di atas? Ada nih, jadi kehalingan. Kakak coba setting dulu ya supaya nggak terganggu. Kok masih ada hitam ya? Nah, udah hilang, sip. Oke, kakak tampilkan lagi. Oke, kita mulai lagi. Pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Jika tarif parkir untuk sepeda motor 2.000 dan untuk mobil 3.000, besar uang parkir yang diterima tukang parkir tersebut adalah berapa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Informasi pertama, jumlah roda 220. Informasi kedua, perbandingan banyaknya motor dan mobil adalah 5/7. Oke, kita buat dulu permisalan untuk memudahkan.
Misalkan ini tadi apa? Motor kita misalkan A, mobil kita misalkan B. Nah, ini ada informasi nih. Terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Nah, berarti kita tambahkan nih. Motor tambah mobil itu sama dengan 84. Terus parkirnya untuk motor 2000, mobilnya 3000. Maka persamaannya menjadi 2000A ditambah 3000B. Nah, ini berapa gitu. Ini bisa dicari nggak dari informasi yang diberikan ini? Kita satu-satu dulu nih. Informasi yang pertama, jumlah roda 220. Oke, jumlah roda 220, kita tahu roda motor itu ada 2, ya. Terus disimbolkan tadi motor itu A, berarti jadi 2A. Ditambah mobil rodanya ada 4. Banyaknya B, berarti 4B sama dengan 220. Nah, dari pernyataan ini, kita bisa mencari nggak nilai A dan B-nya? Atau mencari jumlah A dan B-nya? Nah, kita coba aja nih. Kita eliminasi ya. Di sini ada A tambah B. Sama dengan 84. Nah, sebenarnya nggak usah dicari kalau soal-soal seperti ini ya. Nggak perlu tuntas diselesaikan gitu. Pakai logika aja nih. Ini ada 2 persamaan. Terus ada 2 variabel. Kira-kira dapat nggak mencari A dan B-nya? Bisa nggak? Ada 2 variabel, 2 persamaan. Ya. Ini sebenarnya nanti kita dapat nih, pakai eliminasi atau substitusi kan ya, pasti dapat AB nih. Dapat A dan B. Nah, kalau dapat A dan B, artinya nanti pernyataan ini bisa dicari kan, 2000 kali A tambah 3000 kali B. Berarti pernyataan satu ini cukup. Artinya bisa menjawab seperti itu. Ya, tanpa kita harus mencari berapa motornya, berapa mobilnya gitu ya. Nah, sekarang informasi yang kedua. Informasi yang kedua itu perbandingan banyaknya motor dan mobil 5:7. Berarti banding A banding B itu sama dengan 5/7. Kita kali silang, 7A sama dengan 5B. Kita pindah ruas, 7A min 5B sama dengan 0. Nah, di sini ada persamaan 7A min 5B sama dengan 0. Di soal sudah ada A tambah B sama dengan 84. A tambah B sama dengan 84. Ada 2 variabel, 2 persamaan. Pasti bisa dicari juga A dan B-nya. Dapatlah nilai A dan B. Berarti ini juga cukup. Jadi kesimpulan yang mana yang tepat? Kesimpulannya adalah yang D. Jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Oke, silakan. Oke, baterainya habis. Kakak cas dulu sebentar. Oke, sebagai pengingat saja, nanti ini pembahasannya insya Allah kakak kirimkan ya. Jadi kalian nggak perlu foto, apalagi mencatat ya nanti. Jadi dipahami saja pembahasan yang diberikan biar fokus. Nanti tinggal di kakak kirimkan filenya. Oke, kakak sambil cek sudah berapa yang hadir, 18. Oke.
Oke, cukup ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di sini nomor 11. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika X lebih kecil dari Y dan X lebih besar dari 3Z, maka kita harus memilih option di sini mana yang benar. Oke, kita data dulu nih. Di sini X lebih kecil dari Y. Nah, berikutnya diinformasikan X itu lebih besar dari 3Z. Nah, dari dua pernyataan ini bisa kita ambil kesimpulan nih. Berarti kan yang paling kecil yang 3Z ini kan. Berarti 3Z itu lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Atau kalau kita ambil lagi, nilai Z ini lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Pasti seperti ini. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihan yang ada. Yang pertama, katanya itu Y kurangi Z itu lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat di sini. Y ini lebih besar daripada Z. Kalau bilangan besar dikurangi kecil, hasilnya kan pasti positif ya. Ini hasilnya positif. Nah, positif lebih kecil dari 0. Berarti pernyataan ini salah. Seperti itu ya. Pernyataan ini salah. Yang B, X min Y min Z ini lebih besar dari 0. Oke, kalau X kurangi Y di sini kan hasilnya negatif nih ya. Karena kan X itu lebih kecil dari Y. Berarti hasilnya negatif di sini. Nah, negatif dikurangi lagi bilangan, pasti hasil jadi negatif. Nah, negatif lebih besar dari 0. Berarti ini juga salah. Yang C, Y kurangi Z lebih besar dari 0. Oke, Y kan lebih besar daripada Z. Besar kurangi kecil, ya hasilnya positif. Hasilnya positif. Nah, positif lebih besar dari 0 itu benar. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, silahkan. Jadi kita pakai logika ya atau nalar. Kalau pakai angka harus banyak angka yang dicoba seperti itu untuk membuktikan. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Kakak minta perwakilan deh dari kalian. Dava, gimana Dava? Sejauh ini bisa dipahami Dava? Ada Dava? Oke, bagaimana dengan Noval? Noval? Alhamdulillah. Oke, satu lagi. Ini semuanya ready ya. Rifki. Gimana Rifki? Ada Rifki? Ya, mudah-mudahan yang tidak di sana tetap mengikuti ya. Oke, tetap mengikuti materinya agar bisa memahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut karena tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham insya Allah ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Oke. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, apakah X per Y itu lebih besar dari 1? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Informasi yang pertama, X min 3 sama dengan Y, dan yang kedua, X min 3 per Y lebih besar dari 1. Seperti yang tadi ya. Jadi ini kita buat satu-satu dulu. Kita cari satu dulu. Di sini ada persamaan X bagi Y lebih besar dari 1. Ini benar atau salah gitu maksudnya ya. Nah, informasi yang pertama kita buat. Diinformasikan X min 3 sama dengan Y. Gitu ya. Nah, ini kita pakai logika aja nih ya. Atau kalau kita balik, pindah ruas, X kurangi Y sama dengan 3. Gitu. Nah, ada suatu bilangan kalau dikurangi hasilnya positif. Maka bisa diartikan X di sini pasti lebih besar daripada Y. Ya, lebih besar daripada Y. Nah, bisa nggak menjawab X banding Y lebih besar dari 1? X per Y lebih besar dari 1. Ini benar kan? Benar. Artinya bisa dijawab nih. Bisa dijawab. Berarti ini cukup. Gitu ya. Terus informasi yang kedua sekarang. Dari yang kedua, informasinya adalah X min 3 per Y lebih besar dari 1. Nah, ini pertidaksamaan boleh nggak dikali silang gitu ya. Untuk konsepnya sebenarnya nggak boleh. Karena pertidaksamaan itu ketika dikali atau dibagi negatif, dia berubah tandanya. Nah, dia boleh dilakukan apabila bisa dipastikan penyebutnya ini positif. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari soal, kan Y-nya positif nih. Berarti bisa kita kali silang. Berarti X min 3 itu lebih besar dari Y. X min 3 itu lebih besar dari Y. Nah, tadi pakai logika juga nih. Ada angka dikurangi 3, hasilnya tetap lebih besar dari Y. Nah, bisa dipastikan dari sini, kesimpulannya X juga lebih besar dari Y. Nah, bisa nggak terjawab pertanyaan ini? X per Y lebih besar dari 1. Ini juga benar kan? Berarti bisa dijawab atau cukup. Kesimpulannya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jawabannya yang D. Nah, ini sekedar tambahan, gimana kalau di sini misalkan ini salah nih. Di sini salah. Apakah cukup juga? Ya, ini juga cukup. Ingat ya, jadi pernyataan ini bukan menjawab benar atau salahnya. Jadi pernyataan ini bisa nggak dijawab dengan pernyataan yang ada atau pernyataan yang disediakan. Gitu ya. Hati-hati di situ cluenya. Jadi datanya itu bisa nggak menjawab pertanyaan. Baik pertanyaan itu nanti bernilai salah atau benar. Lalu, oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 13. Bilangan real X yang memenuhi X per X plus 2 lebih besar dari X min 2 per X adalah 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang benar yang mana? Oke, ini pertidaksamaan pecahan ya. Nah, konsep pertidaksamaan pecahan itu jadikan salah satu ruasnya menjadi 0. Seperti itu ya, jangan dikalikan silang. Ini tidak boleh karena kita belum tahu nih penyebutnya itu hasilnya positif atau negatif. Gitu ya. Nah, oke, kakak tulis dulu soalnya X ditambah X plus 2 dikurangi, lebih besar dari X min 2 per X. Nah, ini kita pindah ruas dulu. X per X tambah 2 dikurangi X min 2 per X lebih besar dari 0.
Nah, ini seperti biasa penjumlahan atau pengurangan pecahan penyebutnya harus sama. Gitu ya. Nah, kita samakan nih. Kalau dia bentuknya variabel tinggal dikalikan silang aja nih. Kita kalikan silang. Kita jadikan X tambah 2 dikali X. Yang sebelah kiri ini kan dikalikan X nih. Berarti yang atasnya juga kita kalikan X. Berarti X dikali X dikurangi. Yang sebelah kanan ini bawahnya dikali X plus 2. Maka yang atas juga dikali X plus 2. Berarti X min 2 dikali X plus 2. Oke, lebih besar dari 0. Oke, kita jabarkan nih. X kali X kuadrat dikurangi. Dalam kurung kita kalikan pelangi ya. Kalau kalian hafal sih, rumusnya ada rumus gini. A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi bisa pakai konsep ini sebenarnya. Tapi kalau kalian lupa gitu ya, kalian lupa pakai cara biasa aja. Cara biasa itu kayak cara pelangi istilahnya ya. Kita kalikan nih A kali A, nanti A kali B, min B kali A, min B kali B. Itu kalau lupa ya. Nah, kalau lupa. Nah, kalau pakai konsep ini atas, kalau kalian hafal rumusnya lebih cepat sebenarnya. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti A-nya tuh X, jadi X kuadrat. Min B-nya itu 2. 2 kuadrat 4. Per, ini biarkan X plus 2 kali X lebih besar dari 0. Oke, terus kita sederhanakan. Nah, ini kita buka kurungnya. Ingat, kalau kita buka kurungnya, tanda yang di luar kurung itu kita kalikan ke dalam. Berarti X kuadrat. Ini min kali X kuadrat. Jadi min X kuadrat. Min dikali min 4 jadi plus 4 per X plus 2 kali X lebih besar dari 0. Oke, X kuadrat min X kuadrat habis, sisanya 4. 4 per yang bawah X plus 2 dikali X lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, kita cari batas-batasnya nih pembuat nolnya. Variabel yang ada hanya ada di bawah nih penyebutnya. Nah, kita cari dari sini aja. Kita uraikan dulu. Sini pertama ada X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 2. Atau satu lagi ini X. X sama dengan 0. Batasnya min 2 dan 0. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Sini min 2. Di sini 0. Gitu ya. Lalu kita uji titik nih. Titiknya boleh yang sebelah kiri, tengah, atau paling kanan. Ini misalkan kakak ambil yang sebelah kanan titik 1 di sini ya. Titik 1 atau nilai 1. Nah, X1 ini kita uji coba ke soal ini tadi. Kita cari hasilnya positif atau negatif nih. Berarti 4 per 1 tambah 2 kali 1 sama dengan 4 per 3 kali 1, 3. 4 per 3. Nah, ini kan hasilnya positif ya. Hasilnya positif. Maka di sini positif. Nah, kalau sudah ada batas, biasanya berubah nih. Gitu, biasanya berubah. Kenapa kakak bilang biasanya? Karena ada juga yang nggak berubah. Gitu. Yang nggak berubah itu kalau pembatasnya banyaknya genap. Nah, kalau 0 kan cuma ada 1. Berarti ganjil. Kalau ganjil berubah. Jadi sini negatif. Terus batas min 2 itu banyaknya ada 1. Ganjil lagi berarti berubah. Jadi positif. Ada 2 daerah positif dan negatif. Mana yang diambil? Kita lihat soalnya tadi. Nah, di sini lebih besar daripada 0. Berarti kalau lebih besar daripada 0 adalah positif. Berarti yang ini sebelah kiri. Ke kiri positif. Yang ini ke kanan. Oke, yang sebelah kiri itu semakin kecil, maka nilainya adalah X lebih kecil dari min 2 atau bilangan semakin ke kanan itu semakin besar, berarti X lebih besar dari 0. Nah, kita cari di sini untuk yang pertama, min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0. Ini benar atau salah nih? Salah ya. Yang kedua, X lebih kecil dari min 2. Nah, di sini ada X lebih kecil dari min 2. Berarti benar. X tidak sama dengan 1. Tidak ada informasinya, salah.
X lebih besar dari 4 itu benar. Oke, berarti jawabannya 2 dan 4 saja yang benar. C. Oke. Silakan. Oke. Sekarang kakak kasih tips tambahan ya, kalau soal-soalnya seperti ini. Nah, ini kan pilihan 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, hanya 4 benar, dan sebagainya. Nah, kalau ini sebenarnya kita nggak perlu mencari sampai tuntas ya, item-itemnya. Gini maksudnya, kalau kita lihat, misalkan nih pilihan pertama itu kan salah ya. Kalau pilihan pertama salah, gitu ya, pertama pilihan salah, berarti yang ada satunya coret aja di pilihan ganda. Berarti kan ini ada satu nih salah. Ini juga pasti salah. Terus semua pilihan benar juga pasti salah. Karena ada unsur satu di sini kan. Nah tinggal dua nih pilihan antara C dan D. Terus tadi kita lihat yang dua ini benar. Nah kalau dua benar bisa dipastikan pilihannya langsung yang C. Seperti itu ya. Jadi langsung C. Jadi kalau satu benar, satu salah, dua benar, pasti jawabannya C. Tanpa kita harus mengecek nomor 3, 4. Seperti itu. Ya, itu tips tambahan aja. Karena untuk mengurangi waktu juga ya. 1 detik, 2 detik itu berharga pada saat ujian. Oke, kita lanjut. Maaf. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P adalah 3 kg lebih berat dari S. Q adalah 6 kg lebih ringan dari R. S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan. Maaf, kakak izin ambil minum dulu ya. Oke, bismillah. Kita lanjut lagi ya. Kakak ulangi soalnya. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P adalah 3 kg lebih berat dari S. Q adalah 6 kg lebih ringan dari R. S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Q. Jika diketahui berat badan S adalah 40 kg, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah. Oke, kita data dulu datanya nih. Kita baca satu-satu. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P adalah 3 kg lebih berat dari S. Maka kita bisa simbolkan seperti ini. P itu sama dengan 3 kg lebih berat dari S. Berarti kalau lebih itu ditambah. Berarti S ditambah 3. Seperti itu ya. S ditambah 3. Berikutnya, Q adalah 6 kg lebih ringan dari R. Lebih ringan. Kalau lebih ringan berarti pengurangan. Berarti Q itu sama dengan R dikurangi 6. Gitu. Berikutnya, S adalah 2 kg lebih berat dibandingkan dengan Q. Nah, berarti S itu sama dengan Q tambah 2. Ya, lebih berat tadi ditambah ya, lebih ringan dikurang.
Berikutnya, berat S adalah 40 kg. Nah, S-nya dikasih tahu nih 40 kg. Maka pernyataan berikut yang paling tepat. Kita masukkan nih ke pernyataan pertama. Di sini P sama dengan S tambah 3. S-nya 40 nih, berarti P sama dengan 40 tambah 3. P sama dengan 43 kg. Kita dapat P-nya. Sekarang yang kedua. Kalau kedua, Q sama dengan R dikurangi 6. Q-nya belum ada, R-nya belum ada. Berarti belum bisa dicari. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya dulu. Di sini ada S sama dengan Q tambah 2. Oke, S-nya 40 sama dengan Q tambah 2. Pindah ruas, 40 kurang 2 sama dengan Q. 38 sama dengan Q. Nah, sudah dapat nilai Q-nya nih. Nah, dimasukkan ke sebelah kiri yang tadi. Oke, kita masukkan Q-nya 38 sama dengan R minus 6. Pindah ruas, 38 tambah 6 sama dengan R, berarti 44 ya. 44 sama dengan R. Oke, kita sudah dapat nilai PQRS. Sekarang kita cocokkan dengan pilihan yang dimaksud. Yang pertama A, di sini aja deh. A ini berat badan P lebih besar dari R. P itu lebih besar dari R. Benar atau salah? Kita data aja. P-nya itu 43, lebih besar dari R-nya 44. Berarti salah ya. Salah. Yang B, S lebih besar dari R. S-nya 40, lebih besar dari R itu 44. Ini juga salah. Yang C, R lebih besar dari P. 44 itu lebih besar dari 43. Ini benar. Maka jawabannya yang C. Oke, silahkan. Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 15. Untuk dapat diterima di suatu pendidikan, harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 7. Tidak kurang. Kalau tidak kurang itu berarti minimal atau paling kecil 7. Nah, paling kecil. Nah, kalau di matematik itu pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Nah, kita data dulu deh untuk lebih mudah. Misalkan matematika ini kita misalkan A, nanti ada bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini kita misalkan B. Oke, tadi untuk matematika lulusnya tidak kurang dari 7, berarti A lebih besar sama dengan 7 gitu ya. A lebih besar sama dengan 7. Dan tes bahasa Inggris tidak kurang dari 5, tidak kurang berarti sama juga ya, berarti B-nya lebih besar sama dengan 5. Oke. Sedangkan jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 13, berarti A tambah B lebih besar sama dengan 13. Oke, dari sini berarti minimal untuk lulus itu adalah A tambah B sama dengan 13, gitu ya. Ini minimal. Nah, seorang calon dengan jumlah 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai bahasa Inggris sama dengan 30. Nah, dia diterima, pasti ditolak, atau lain-lain gitu ya. Nah, kita buat dulu persamaannya nih.
jumlah 2 kali nilai matematika, berarti 2A ditambah 3 kali nilai bahasa Inggris, berarti 3B sama dengan 30. Oke, kita dapat 2 persamaan nih. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Kita eliminasi biasa ya, SPLDV. A plus B sama dengan 13. 2A tambah 3B sama dengan 30. Misalkan kakak mau menghilangkan A-nya misalkan. Di sini A-nya 1, yang di bawah 2. Maka KPK 1 dan 2 adalah 2. Oke. Maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, kita kalikan semua dengan 2. A kali 2, 2A. B kali 2 plus 2B sama dengan 13 kali 2, 26. Yang bawah dikalikan 1 berarti nggak berubah ya. 2A tambah 3B sama dengan 30. Nah, agar A-nya hilang, karena tandanya sama-sama positif, atau nanti juga sama-sama negatif gitu ya, itu dikurang supaya hilang. Dikurangi. Ini habis 2B kurangi 3B minus B sama dengan 26 dikurangi 30 minus 4. B-nya sama dengan 4. B-nya dapat 4 nih. Berapa A-nya? Kita cari nih, A tambah B sama dengan 13. A ditambah 4 sama dengan 13. A sama dengan 13 dikurangi 4, 9. Nah, dari sini dapat kesimpulan A-nya nilainya 9, B nilainya 4. Nah, dari data ini kesimpulannya apa? Kita lihat syaratnya di sini. Untuk matematika dia memenuhi kan minimal harus 7, dia nilai 9. Nah, bahasa Inggris minimal harus 5, ini 4. Maka dia pasti ditolak. Oke. Silakan. Kau ulang dulu tadi saya nge-lag Kak. Di akhir-akhir. Oh, di akhir-akhir. Di akhir-akhir itu. Yang di mananya Mario? Tepatnya di mana? Udah sampai A sama dengan 9 tadi. Oh, A sama dengan 9. Oke. Kakak ulangi di sini A sama dengan 9 tadi ya. Berarti kan kita dapat nih A-nya 9, terus B-nya 4 nih. B-nya 4. Nah, ini nilai yang dia dapatkan. Nah, kita cek nih di syaratnya. Kalau matematika itu syarat minimalnya nilainya harus 7. Di sini 9, berarti dia memenuhi. Terus untuk bahasa Inggris syarat minimalnya nilainya 5, dia dapat nilainya 4. Berarti lebih rendah dari yang dibutuhkan. Berarti dia tidak diterima nih. Ya pasti ditolak karena salah satu ini nggak boleh tidak memenuhi. Harus dua-duanya terpenuhi. Seperti itu Mario. Oke Kak. Oke. Oke, alhamdulillah adik-adik untuk soal-soalnya sudah kita tuntaskan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu ya. Kalau masih ada juga yang belum paham, kalian bisa nanti lihat lagi video rekamannya ya untuk dipelajari lagi. Kalau masih ada juga yang belum paham, silakan nanti hubunginya via WA saja. Oke, sebelum kakak tutup, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kakak minta perwakilan deh. Gimana, Revaldi? Gimana Revaldi? Revaldi ada di situ? Oh, ada Pak. Oke, gimana? Bisa mengikuti? Paham Revaldi? Alhamdulillah. Tes. Oke. Bisma, gimana Bisma? Halo, Bisma ada di situ? Tidak. Zulfikar? Oke, mudah-mudahan nanti yang
tidak mendengarkan atau ada yang terlewat, jangan lupa untuk didengarkan kembali, dilihat kembali rekaman video pembelajarannya ya. Oke, karena tidak ada lagi yang ditanyakan dan soal juga sudah selesai kita bahas tuntas, pesan kakak dipelajari lagi. Ini walaupun waktunya masih lama ya UTBK, tapi jangan sampai terlena gitu ya. Artinya memang harus disiapkan lebih awal. Nah, itu mungkin pertimbangan salah satunya kenapa pendampingan ini dimulai dari awal. Ya, dari waktu yang lama agar punya waktu yang cukup untuk mengulang kembali. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dan beberapa tadi yang untuk aktif bertanya ya. Kakak doakan mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bisa memahami materi dengan baik. Amin. Oke, kakak tutup sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Nafal. Silakan Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke, karena sudah masuk waktu zuhur, kakak izin live duluan ya. Assalamualaikum.